Oke, di sini aku akan kasih tahu kalian sedikit tips ya saat melakukan water change ya. Dan mungkin juga di sini aku bakalan jawab beberapa pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan juga ya seputar masalah water change ini, karena kebetulan juga tank ini sekarang waktunya untuk water change mingguan ya, perawatan rutin mingguannya. Jadi ya udahlah, buat kalian yang pengen tahu seperti apa tipsnya, tonton terus video ini dan jangan di skip, oke? Oke, tanpa basa-basi langsung aja teman-teman ya, sambil aku melakukan water change atau perawatan rutinnya, di sini aku bakalan kasih tahu untuk tips-tipsnya teman-teman ya. Oke, tips yang pertama saat kalian melakukan water change ya, ini kalau bisa ya, kalau misalnya kalian makainya itu water change-nya menggunakan air laut bikinan atau ASW ya, seperti yang aku lakukan, usahakan kalau bisa bikin atau ngaduk airnya itu 3 jam atau bahkan 6 jam sebelum water change teman-teman. Nah, itu fungsinya supaya apa? Nah, mungkin kalian pernah melakukan ya, apa ya, bisa dibilang ngaduk pakai tangan ya, untuk garamnya itu. Nah, mungkin di saat itu kalian pasti pernah merasakan tangan kalian itu hangat, teman-teman ya. Karena saat terjadi proses pencampuran garam dengan air, itu terjadi reaksi kimia, teman-teman, yang bikin suhu di airnya itu naik. Nah, kalau misalnya saat kalian bikin ngaduk pertama itu langsung kalian taruh ke tank kalian, itu berpotensi bikin swing daripada suhunya teman-teman. Kalau misalnya suhu air atau suhu air water change-nya dengan air di tank kalian itu berbeda teman-teman. Jadi itu untuk mencegah swing daripada suhu yang ada di tank kalian nantinya teman-teman. Jadi makanya aku lebih baik ngaduknya itu sekitar 3 jam atau bahkan 6 jam sebelum proses water change-nya teman-teman. Jadi untuk jaga-jaga. Nah, kemudian tips yang kedua yang bisa aku kasih ke kalian, usahakan saat kalian ngaduk air ASW-nya atau garamnya itu, usahakan tercampur secara merata teman-teman ya, tidak ada gumpalan-gumpalan garam lagi di airnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena misalnya kalau kalian ngaduknya itu kurang rata ya, ibaratnya masih ada gumpalan garam di airnya, terus kalian tuang ke tank kalian. Kalau gumpalan garamnya itu menyentuh koral kalian, itu bisa berpotensi terjadi yang namanya burn teman-teman ya pada koralnya. Burn itu kayak ibaratnya kebakar teman-teman, dan itu bisa melukai koralnya dan bikin si koral itu stres teman-teman. Jadi aku nggak rekomen kalau misalnya garamnya belum tercampur secara merata, kalian langsung tuang ke tank kalian teman-teman. Jadi usahakan tercampur secara merata dahulu, baru kalian bisa tuang ke tank kalian teman-teman ya. Nah, kemudian untuk tips yang ketiga yaitu usahakan saat kalian bikin atau ngaduk air ASW-nya itu usahakan untuk salinitasnya itu sama dengan yang ada di tank kalian saat itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya salinitas di tank kalian itu 1025 Sg, ya kalian harus bikin air water tank-nya itu salinitasnya 1025 Sg juga, teman-teman. Nah, kenapa seperti itu? Misalnya kalau kalian bikin air ASW-nya itu salinitasnya itu berbeda atau bahkan lebih tinggi atau bahkan lebih rendah, itu berpotensi terjadi yang namanya swing salinitas nantinya teman-teman di tank kalian. Jadi itu untuk mencegah swing daripada si salinitasnya teman-teman. Jadi usahakan sama ya. Jadi kalau misalnya di tank kalian 1025 Sg, ya kalian harus bikin air water tank-nya itu salinitasnya di 1025 Sg juga teman-teman ya. Itu. Nah, kemudian tips yang keempat yang bisa aku kasih tahu ke kalian yaitu usahakan kalau water tank itu juga di saat lampu mati ya, jangan di saat lampu hidup. Kenapa? Karena kalau di saat lampu hidup, koral itu lagi mekar-mekarnya dan itu lagi proses fotosintesis. Nah, kalau misalnya kita ganggu atau kita water tank di saat itu malah berpotensi bikin si koral stres teman-teman. Atau mungkin kalian pernah ngalamin ya, water tank di saat lampu hidup, pasti biasanya yang terjadi adalah yang awalnya koralnya itu mekar banget, langsung tiba-tiba biasanya kayak nguncup ya, langsung kayak ngaceng gitu. Nah, itu bisa dibilang terganggu teman-teman ya proses fotosintesisnya. Nah, ada kasus yang seperti itu yang bisa bikin koral stres yang akhirnya itu mati teman-teman. Jadi kalau bisa usahakan ya kalau water tank itu di saat lampu mati aja biar tidak mengganggu si koral nantinya teman-teman ya. Ya, bisa dibilang itu untuk jaga-jaga lah teman-teman ya. Nah, kemudian tips yang kelima atau yang terakhir yang bisa aku kasih tahu ke kalian yaitu usahakan kalau kalian pengen water change, niatnya pengen ngerefill Big 3, usahakan pakai garam yang memang kandungan Big 3-nya itu lebih tinggi ketimbang
Big Tree yang ada di tank kalian saat itu teman-teman. Nah, kenapa seperti itu? Karena tujuan kita water tank itu kan kita memang pengen nge-refill Big Tree-nya ya kan, pengen naikin kadar Big Tree yang ada di tank kita. Kalau misalnya kita water tank dengan pakai air yang bisa dibilang kadar Big Tree-nya itu sama atau bahkan lebih rendah dengan tank kita saat itu, ya water tank-nya jadi percuma teman-teman ya, nggak bakal ada kenaikan dari kadar Big Tree-nya gitu loh. Nah, misalnya kalau kalian water tank-nya pakai garam atau air yang punya kadar Big Tree lebih tinggi saat kalian water tank ya, otomatis pastinya nantinya akan terjadi kenaikan dari si Big Tree-nya teman-teman yang ada di tank kalian, dan itu ya memang tujuannya seperti itu gitu loh. Jadi aku nggak rekomen ya kalau misalnya kalian WC pakai garam yang kadar Big Tree-nya itu sama atau bahkan lebih rendah dengan yang ada di tank kalian saat itu teman-teman ya. Nah, jadi itulah 5 tips yang bisa aku kasih tahu ke kalian teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi 5 pertanyaan yang paling sering ditanyakan mengenai water tank teman-teman ya. Nah, pertanyaan pertama yang paling sering ditanyakan mengenai water tank. Bang, biasanya kalau untuk water tank itu bagusnya berapa minggu sekali? Ada yang bilang 2 minggu sekali. Nah, kalau untuk water tank itu sebenarnya nggak melulu harus 2 minggu sekali teman-teman. Faktornya itu ada dua, besar kecilnya tank kalian plus jumlah biota atau koral yang ada di tank kalian. Nah, kalau misalnya tank kalian gede terus koral kalian itu juga sedikit ya, itu kalian water tank 2 minggu sekali itu nggak masalah teman-teman. Tapi kalau misalnya tank kalian gede terus koralnya juga banyak, tapi kalian water tanknya itu 2 minggu sekali, aku yakin kalau untuk KH-nya itu nggak bakal mencukupi teman-teman ya, pasti nggak bakalan ngedrop parah kalau nunggu 2 minggu sekali untuk water tanknya. Apalagi kalau misalnya tank kalian tank kecil ya, kayak tank seperti ini di bawah 100 liter. Kalau nunggu 2 minggu sekali baru water tank ya, jujur aja nggak bakal ke handle teman-teman ya, pasti bakalan ngedrop parah entah dari KH, CA atau bahkan MG-nya. Apalagi kalau misalnya isi koralnya itu kayak lumayan banyak gitu loh. Makanya kalau aku sendiri di sini, kalau untuk tank kecil itu seminggu sekali. Apalagi kalau koralnya banyak, kalau pakainya itu sistem WC ya, buat nge-refill Big Tree. Nah, kalau tank kalian gede dan koralnya sedikit ya 2 minggu sekali itu nggak masalah teman-teman ya. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua juga yang paling sering ditanyakan seputar water tank. Bang, lebih baik mana pakai air laut asli atau pakai air laut bikinan atau ASW? Nah, jujur kalau aku pribadi aku lebih prefer kalau water tank itu pakai air laut bikinan teman-teman. Kenapa? Alasannya ada dua. Yang pertama, setidaknya untuk kadar Big Tree-nya kita sudah tahu perkiraannya ya. Setiap garam itu biasanya ada. Kemudian yang kedua juga itu zero nitrat teman-teman biasanya, asalkan kalian bikinnya pakai air RO ya, itu biasanya zero nitrat. Karena kalau misalnya kalian water tank-nya pun tujuannya untuk mengurangi nutrien, pasti kalian harus water tank dengan air yang bebas nutrien teman-teman. Nah, kalau kalian misalkan water tank-nya pakai air laut asli, otomatis air laut itu ngandung nutrien, dalam artian di sini nitrat dan fosfat. Jadi ya jatuhnya kayak percuma gitu loh kalau kalian niatnya ngurangi nutrien, yang ada malah nutriennya nggak berkurang sama sekali atau mungkin malah tambah naik teman-teman, karena kan kalian nggak tahu ya nilai nitrat dan fosfat di air laut itu berapa. Yang udah pasti itu pasti ada nitratnya teman-teman, entah di berapapun angkanya. Jadi aku nggak rekomen kalau kalian water tank itu pakai air laut asli ya, lebih baik air laut bikinan atau ASW ya, karena lebih terkontrol teman-teman ya. Nah, kemudian pertanyaan ketiga yang paling sering ditanyakan mengenai water tank ini yaitu, Bang, kalau bikin air 10 liter itu untuk jumlah garamnya berapa gram ya? Nah, kalau aku sendiri aku nggak rekomen kalian bikin air ASW atau ngaduknya itu patokannya pakai jumlah garamnya teman-teman. Kalau aku sendiri lebih baik ke salinitasnya sesuai dengan tips yang pertama itu aku kasih tahu tadi ya. Untuk tipsnya itu harus disamakan dengan salinitas yang ada di tank kalian. Jadi lebih baik kalian beli refrakto yang seperti ini, modal paling sekali aja. Kayak ibaratnya kalian selama nge-reef kalian beli sekali itu sudah bisa dipakai berkali-kali teman-teman. Dan itu lebih menjamin gitu loh untuk mengetahui salinitas yang ada di tank kalian. Jadi usahakan jangan berpatokan sama jumlah garamnya, tapi berpatokan ke nilai salinitasnya teman-teman. Karena menurut aku kalau kalian main akuarium air laut, ini adalah alat nomor 1 yang wajib kalian punya ya. Jadi kesampingan dulu nitrat, MG apa segala dan lain-lain. Ini dulu deh yang wajib nih. Harus kalian punya kalau kalian mainnya akuarium air laut. Karena mau kalian main koral atau mau main ikan aja, ini tetap perlu teman-teman. Ini pasti dipakai. Karena yang namanya air laut, air asin,
pasti kalian harus tahu tingkat atau kadar keasinannya teman-teman. Nah kalau pakai alat ini kalian bisa tahu gitu loh teman-teman ya. Itu. Nah kemudian pertanyaan keempat yang paling sering ditanyakan yaitu, Bang, misalnya kita pengen bikin air ASW 1 galon, misalnya setengahnya dipakai untuk water tank saat ini, kemudian setengahnya lagi disimpan untuk water tank berikutnya, bisa nggak? Nah banyak yang bertanya seperti itu teman-teman. Nah menurut aku bisa-bisa aja teman-teman ya, cuman paling tidak pastikan tidak terjadi kontaminasi ya dari luar ya saat selama penyimpanan itu, entah kejatuhan kotoran atau cairan apapun itu. Dan juga usahakan setiap sehari itu harus diaduk teman-teman ya, diaduk atau dikocok, karena yang ditakutkan terjadi yang namanya pengendapan teman-teman. Karena yang namanya disimpan itu pasti cuma didiamkan aja, dan itu tidak ada sirkulasi gitu loh di dalam teman-teman. Nah takutnya terjadi yang namanya pengendapan. Jadi usahakan kalau bisa setiap sehari sekali itu digoyang ya, atau diaduk, atau enggak kalau kalian mau pakai yang lebih ribet lagi ya kalian kasih pompa aja atau aerator teman-teman ya, supaya airnya itu bergerak. Nah cuman kalau aku pribadi sebenarnya lebih enak kalian simpan dalam bentuk garam teman-teman. Jadi ya alat ini sangat penting gitu loh. Jadi kalau kalian pengen water tank 10 liter ya setengahnya, ibarat setengah galon ya, kalian cukup bikin air setengah galon aja teman-teman. Tinggal lihat salinitasnya aja sama kan. Jadi lebih apa ya, lebih gampang kalau menurut aku simpan dalam bentuk garam ketimbang nyimpan dalam bentuk air teman-teman. Nah kemudian pertanyaan yang kelima atau yang terakhir yaitu yang paling sering ditanyakan, Bang, kalau misalnya Big 3-nya itu masih stabil, apakah kita tetap harus water tank atau tidak? Nah kalau tujuannya adalah untuk nge-refill Big 3 ya, kalau misalnya Big 3 kalian masih stabil ya kalian nggak perlu water tank lagi teman-teman ya, karena masih stabil ya, buat apa kalian water tank gitu loh. Cuman menurut aku pribadi, kalau misalnya kalian punya koral ya di tank kalian, terus selama seminggu Big 3-nya itu masih stabil, aku rasa nggak mungkin teman-teman ya, kecuali kalian pakainya sistem dosing. Yang namanya kalian pelihara koral, pasti setiap hari kadar Big 3 di tank kalian itu pasti diserap dan pasti akan semakin berkurang teman-teman. Lain halnya kalau misalnya yang aku bilang tadi itu pakainya sistem dosing ya, itu bisa sih stabil teman-teman, karena kan setiap hari kan di dosing terus kan, jadi bisa stabil gitu loh. Jadi menurut aku ya, kalau misalnya kalian punya koral banyak terus Big 3-nya tanpa di dosing ya itu masih stabil dalam seminggu bisa dibilang ya, menurut aku nggak logis teman-teman ya. Biasanya sih pasti berkurang karena diserap oleh si koralnya teman-teman ya. Cuman ya kalau memang seperti yang kalian bilang tadi, Big 3-nya itu masih stabil, ya udah nggak perlu WC sih teman-teman ya. Kecuali kalau memang kalian niatnya memang pengen buang nutrien ya, nutriennya tetap ketinggian meskipun Big 3-nya stabil, ya nggak masalah kalian WC teman-teman, karena tujuannya kan beda gitu loh, untuk ngebuang si nutrien. Nah jadi itu teman-teman ya. Nah, jadi itulah 5 tips yang bisa aku kasih ke kalian, dan juga 5 pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh river pemula teman-teman ya. Dan semoga dengan video ini bisa terjawab teman-teman ya. Dan mungkin juga teman-teman lain yang mungkin punya pertanyaan yang sama tapi belum sempat nanya ya, semoga bisa terjawab dengan video ini juga teman-teman ya. Oke, kayaknya itu aja sih teman-teman ya untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan video ini ya. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Buat kalian yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Dan buat yang belum subscribe ya silahkan di subscribe teman-teman ya. Karena ya di mana lagi kalian bisa dapat info-info atau tip-tip menarik mengenai akuarium air laut kalau bukan di channel ini secara gratis teman-teman ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Untuk lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman ya. Bye-bye.